Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Palestina yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Pada saat berdirinya negara Israel di tahun 1948, warga Palestina mengalami penjajahan, penindasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Umat Muslim Palestina diusir dari kampung halamannya. Tanahnya dirampas sampai diperlakukan sangat kejam oleh tentara Israel. Israel dengan kukuh ingin merebut Yerusalem. Bahkan, bukan hanya Yerusalem, wilayah lain yang sudah lama ditinggali oleh warga Arab Palestina ingin dikuasai oleh Zionis Israel. Motivasi Israel dalam menguasai Palestina sebab menganggap itu tanah yang dijanjikan bagi mereka. Dari situlah akar dari konflik Israel-Palestina sampai saat ini. Perang terbuka juga tidak bisa dihindari sampai mengakibatkan tewasnya ribuan nyawa dari kedua pihak. Al-Quran telah menjelaskan bahwa tanah Palestina diharamkan bagi Bani Israel. Tanah Palestina haram bagi Bani Israel. Al-Quran menjelaskan tentang kisah Bani Israel diharamkan untuk memasuki wilayah Palestina. Yang menjadi penyebabnya ialah tidak lain sebab kedurhakaan dan sifat keras kepala mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, jika demikian, maka negara itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Surat Al-Maidah ayat 26. Ayat tersebut adalah bantahan keras atas klaim Israel yang beranggapan Palestina ialah punya mereka. Menurut tafsir dilansir dari Kemenak dijelaskan, wilayah Palestina yang dulunya memiliki nama negara Kan'an tidak boleh dimasuki oleh Bani Israel selama 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, mereka merasa kebingungan dan tidak mengetahui arah serta tujuan dan tidak mempunyai tempat menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya tidak bersedih karena musibah yang menimpa kaumnya yang sangat fasyik tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tafsir, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berada di padang gurun dengan kaum Bani Israel. Namun padang pasir itu untuk Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ialah tempat istirahat dan meninggikan derajat untuk mereka. Sementara untuk kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang begitu sangat berat. Sudah usai peristiwa di padang pasir yang tandus tersebut, Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Kesesatan telah merusak fitrah orang-orang Bani Israel sehingga membuat mereka menjadi pengecut, penakut, dan sesat. Pada saat Nabi Musa membawa mereka kepada jalan yang benar, Bani Israel tetap bersikap pengecut. Benarkah jika perang Palestina dan Israel berakhir akan kiamat? Ini penjelasannya. Setelah beberapa dekade Israel telah terlibat dalam konflik dan perang untuk mendapatkan kendali atas wilayahnya. Lalu, benarkah jika Palestina menang, maka dunia akan berakhir? Pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh umat Islam, terutama yang sekuler. Karena dalam salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda-tanda sebelum datangnya akhir dunia." Dia kemudian menyebutkan salah satunya yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Mengenai hal ini, para ulama telah menyatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber yang sah. Untuk lebih memahami tentang bagaimana tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat,
Simak penjelasan berikut ini. Tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam wajib hukumnya mempercayai akan datanya hari akhir. Sebab percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman yang kelima. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1, Allah berfirman bahwasanya kiamat itu sudah dekat dan pasti akan terjadi. Berikut ini firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 1 yang artinya, telah dekat kepada manusia hari penghisapan segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai dan berpaling. Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Sementara itu, para ulama pun membagi tanda-tanda kiamat menjadi dua jenis, yakni tanda-tanda yang kecil dan yang besar. Tanda-tanda kecil kiamat ada banyak sekali. Sebagian sudah terjadi di masa kini, sebagian ada yang muncul saat mendekati kiamat sebelum tanda-tanda besar lainnya datang. Seperti seorang meninggal dunia karena sakit. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, tanda-tanda kiamat itu ibarat butiran manik yang disusun dalam tali. Jika tali itu putus, manik-manik tersebut akan saling bersusulan jatuh. Dari sabda Nabi Muhammad SAW itu dapat diartikan bahwa tanda kiamat besar itu akan mengikuti satu sama lain secara cepat. Dari Khufaits bin Usaid, Nabi Muhammad SAW datang ketika kami sedang membicarakan hari kiamat. Beliau lantas bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mereka menjawab, "Kami membicarakan hari kiamat." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kiamat tak akan terjadi kecuali hingga kalian melihat 10 tanda: asap, dajjal, hewan melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gempa di timur, barat, jazirah Arab, dan terakhir keluar api dari Aden yang menggiring manusia ke mahsyar." Hanya saja 10 tanda yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW tersebut tidak menjelaskan urutan kedatangannya. Penjelasan soal Palestina merdeka adalah tanda kiamat. Apakah benar jika Palestina merdeka, maka akan terjadilah kiamat? Hal ini kita ketahui sedang terjadi ketegangan antara Israel dan Palestina. Tempuran ini terus terjadi dan sudah dilaporkan sudah banyak ribuan orang yang telah meninggal dunia. Banyak juga yang mengatakan bahwa perang Israel dan Palestina tidak akan berhenti. Karena jika akhirnya Palestina merdeka dari jajahan Israel, maka dunia dan seisinya akan hancur atau akan kiamat. Hari kiamat hanya akan terjadi ketika bumi ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kotor, orang-orang yang jauh tidak mengenal agama sama sekali. Jadi, jangan-jangan Anda kepikiran bahwa kiamat akan jadi beberapa tahun setelah Palestina merdeka? Hari kiamat tidak usah perlu dikhawatirkan. Namun yang paling penting kita khawatirkan ialah bagaimana tentang persiapan kita. Karena kapanpun nyawa kita akan dicabut. Apakah hari ini atau lusa? Nah, itu juga sudah disebut dengan kiamat. Lalu, bagaimana dengan persiapan kita? Sudahkah kita berbuat banyak tentang amal ibadah kita? Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.